Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Afif Al-Asyuhani. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang uang, ya, uang dalam Islam. Bagaimana uang dilihat dalam perspektif Islam. Ini merupakan bagian pertama dari dua bagian. Nanti kita akan membahas tentang kebijakan moneter. Tapi sebelum kebijakan moneter kita bahas, kita harus tahu dulu apa itu uang dalam perspektif ekonomi Islam. Oke, yang pertama adalah pendahuluan. Ya, beberapa hal menarik yang akan kita bahas adalah ternyata uang kertas yang kita pegang saat ini dalam bentuk uang kertas ya, itu ternyata lebih sedikit dibandingkan dengan uang kita yang berada di bank. Kalau dilihat secara keseluruhan gitu ya, orang memegang uang kertas itu lebih sedikit dibandingkan dengan uang yang ada di bank. Ya, kita sebut sebagai deposit atau current account. Yang kedua, hal menarik yang kedua adalah dulu sebelum uang ditemukan, manusia melakukan apa yang dinamakan dengan barter. Nah, barter ini ternyata sulit dilakukan. Karena apa? Karena adanya double coincidence. Double coincidence adalah kondisi di mana dua orang tersebut yang melakukan barter saling membutuhkan. Ya, karena harus sama-sama saling membutuhkan. Contohnya saya punya sapi dan Anda punya ayam, gitu ya. Nah, saya butuh ayam dan Anda butuh sapi, itu namanya double coincidence. Nah, ini merupakan suatu hal yang susah. Ya, kadang saya butuh ayam, Anda nggak butuh sapi, dan sebaliknya. Seperti itu. Ya, makanya barter itu sangat susah. Maka ditemukanlah inovasi-inovasi, ya, dengan menggunakan medium of exchange atau kita sekarang sebut uang. Ya. Terus yang ketiga adalah pada tahun 1971 uang tidak lagi di-backup dengan emas. Ya, betul. Ya, dulu sejarahnya nanti kita akan bahas sejarah uang ketika itu uang di-backup dengan emas. Pada tahun 1971 tidak lagi di-backup dengan emas, ya. Sebelumnya ada sertifikat yang ditukarkan dengan emas kayak gitu. Fakta menarik berikutnya adalah Bank Indonesia membuat uang dengan mencetak uang kertas, sedangkan bank komersil, ya, bank syariah, bank konvensional juga ternyata bisa membuat uang dengan apa? Dengan cara pinjaman. Dan yang terakhir adalah hal yang menarik, yaitu fractional reserve banking versus full reserve banking. Gitu ya, kita akan lihat apa bedanya. Oke. Kita masuk ke yang pertama. Apa itu uang? Ya, jadi uang adalah segala hal yang bisa diterima sebagai alat tukar atau alat pembayaran, ya. Itu versi sederhananya. Tapi kalau misalkan kita lihat, ternyata setidaknya ada 4 fungsi uang. Ya, uang sebagai alat tukar, ya, tadi antara sapi dan ayam itu kalau barter langsung sangat susah. Tapi kalau misalkan ayam itu dijual dan mendapatkan uang, lalu uang itu digunakan untuk membeli sapi, maka itu menjadi lebih mudah. Maka uang di sini sebagai fungsi alat tukar, gitu ya. Yang berikutnya adalah alat hitung. Di sini uang menghitung berapa harga dari seekor ayam. Ya, contoh misalkan harga seekor ayam adalah 50.000. Ya, harga seekor sapi adalah 5 juta. Maka kalau misalkan kita melakukan barter antara ayam dan sapi secara langsung, maka itu tidak sepadan. Ya, tidak sepadan. Artinya yang punya sapi cuma dapat ayam, itu tidak sepadan. Makanya uang di sini menghitung berapa harga sapi dan berapa harga ayam. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah store of value. Jadi uang ini adalah store of value, kayak menyimpan ya, melakukan penyimpanan. Maksudnya seperti apa? Maksudnya uang yang kita miliki itu bernilai tetap. Contoh misalkan kita punya 1 juta, 1 dinar ya. 1 dinar pada zaman dulu itu sama dengan 1 ekor kambing. Sampai sekarang 1 dinar sama dengan 1 ekor kambing. Nah, maka di sini kita sebut dinar memiliki store of value yang stabil, ya. Sedangkan rupiah misalkan dulu 1 ekor kambing adalah 300.000, sekarang 1 ekor kambing adalah 2 juta. Ya, tetap memiliki store of value, tetapi lebih stabil dinar dibandingkan dengan rupiah, seperti itu. Tapi yang jelas masing-masing punya store of value, punya nilai yang antar waktu, gitu ya. Artinya nilai uang tidak tergerus, gitu ya.
Berikutnya adalah standard of deferred payment. Fungsi uang merupakan standard of deferred payment. Artinya, uang dapat digunakan untuk hutang di masa depan, membayar hutang di masa depan. Ya, contohnya misalkan kalau kita mengambil kredit motor gitu ya, kita membayarnya dicicil di masa depan, maka kita bayar dengan uang. Nah, itu bisa diterima hanya dengan uang, seperti itu ya, tidak bisa dengan barang yang lain. Jadi, uang itu memiliki 4 fungsi. Nah, sejarah uang dulu sebelum uang yang kita kenal sekarang, yang pertama adalah dengan barter. Tadi sudah saya jelaskan bahwa manusia dulu menggunakan barter, ya, antara barang dengan barang. Tapi tadi sudah saya jelaskan bahwa kesulitan barter adalah double coincidence, ya. Jadi kedua belah pihak harus sama-sama butuh, sedangkan itu tidak selalu terjadi. Maka ditemukanlah uang barang, ya, di mana sapi ditukarkan dengan uang barang, lalu ditukarkan dengan ayam. Nah, uang barang ini contoh pada zaman Khalifah Umar adalah kulit unta, ya. Terus dulu ada beberapa ada yang menggunakan batu sebagai uang barang, dan akhirnya ditemukanlah emas, ya. Kita sebut sebagai commodity money, gitu. Oke. Lalu orang menggunakan emas sebagai uang, ya, dinar dan dirham, gitu ya, contohnya di Timur Tengah. Dinar dan dirham sebagai medium of exchange atau uang, seperti itu. Tapi kemudian lambat laun penggunaan dinar dirasa tidak efisien. Kenapa? Karena membutuhkan pengamanan, membutuhkan gudang untuk menyimpan cukup dinar. Akhirnya ada yang berinisiatif untuk membuat sebuah bank yang dapat menyimpan emas lalu mengeluarkan sertifikat. Nah, jadi setiap satu buah emas yang dimasukkan ke dalam bank tersebut, maka akan dikeluarkan sebuah sertifikat, yaitu namanya sertifikat emas, ya. Kapanpun dia ingin menukarkan sertifikat tersebut dengan emas, maka itu dapat dilakukan, ya, seperti itu. Lalu pada tahun 1971 akhirnya sertifikat emas ini atau uang yang dapat ditukarkan dengan emas ini diputus oleh Presiden Nixon, ya, 1971. Maka sekarang uang disebut sebagai fiat money, ya. Tidak dapat ditukarkan dengan emas, tetapi di backup atau digaransi oleh pemerintah, gitu ya. Seperti itu. Sekarang yang disebut sebagai fiat money, uang kertas yang kita pegang itu adalah fiat money. Uang fiat money, nilai intrinsiknya, nilai kertasnya, biaya untuk mencetak uang kertasnya itu lebih rendah dibandingkan dengan nilai nominalnya. Sedangkan kalau sertifikat emas sama, ya, seperti itu, ya, dapat ditukarkan head to head gitu. Tapi kalau fiat money lebih murah, ya, kertas dibandingkan dengan nilai nominal. Contohnya 100.000 dengan 50.000 uang kertas itu kan sama-sama ukurannya sama, mungkin juga biaya untuk kertasnya juga sama, tetapi nilai uang 100.000 lebih besar dibandingkan dengan nilai uang 50.000. Seperti itu namanya fiat money. Dan sekarang juga ada yang namanya uang digital, ya, seperti yang kita tahu Bitcoin atau Ethereum atau yang lainnya, seperti itu. Intinya adalah selama orang dapat menerima itu sebagai alat pembayaran, itu dapat disebut sebagai uang, ya. Tapi untuk di Indonesia, uang yang berlaku adalah uang rupiah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang menarik. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan bahwa Bank Indonesia adalah satu-satunya pihak yang berhak mencetak uang kertas dan uang koin, ya. 10.000, 15, 20.000, 50.000, 100.000, kemarin yang terbaru adalah 75.000. Tetapi yang tidak diketahui secara orang umum, orang awam seperti itu, bahwa bank komersil juga ternyata dapat mencetak uang, ya.
Melalui apa? Melalui ini, sistem yang disebut sebagai fractional reserve banking, ya, atau FRB. Nah, uang yang diciptakan oleh bank komersil ternyata jauh lebih besar dibandingkan dengan uang yang dicetak Bank Indonesia. Kok bisa? Ya, kita akan bahas bagaimana bank komersil mencetak uang lebih banyak dibandingkan dengan Bank Indonesia. Ya, namun ternyata akibatnya ketika bank komersil menciptakan terlalu banyak uang, hal tersebut rentan dan tidak stabil. Ya, sistem perbankan di bawah FRB dapat kolaps dalam semalam dengan bank run. Oke, apa itu bank run? Apa itu FRB? Kita akan bahas lebih lanjut. Jadi yang dinamakan dengan FRB adalah sebuah sistem yang mewajibkan bank komersial menyimpan sebagian kecil atau fraksional atau pecahan kecil uang yang diterima dari simpanan di dalam bank sentral. Contohnya misalkan Bank Indonesia hanya mewajibkan bank menyimpan 10%. Maka ketika ada yang menabung 5 juta di bank komersial, maka bank komersial hanya perlu menyimpan sebanyak 500.000. Sedangkan sisanya 4.500.000 dapat dipinjamkan. Jadi 500.000 ini hanya sebagian kecil dari 5 juta. Sedangkan sisanya eksesnya adalah 4.500.000 itu dapat dipinjamkan ke nasabah yang lainnya. Nah, 4.500.000 ini kemudian diasumsikan ditabung di bank B dan kemudian 10%-nya disimpan dan kemudian sisanya dipinjamkan lagi. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita hitung dengan menggunakan Excel gitu ya. Nah, ini adalah contoh perhitungan fractional reserve banking. Simpanan awal adalah 5 juta, lalu 10% wajib disimpan di Bank Indonesia, sisanya adalah 4.500.000 ya, dipinjamkan ke orang lain. Kita asumsikan seluruh uang tersebut kemudian yang dipinjamkan ke orang lain dimasukkan ke dalam Bank B ya. Lalu Bank B kemudian wajib menyimpan 10% di Bank Indonesia, lalu sisanya dipinjamkan ke orang lain lagi. Lalu kita asumsikan uang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam bank C, ya, lalu kewajiban minimumnya ditaruh di BI dan sisanya dipinjamkan lagi. Dan terusnya sampai ke bank I, ya, ke bank E. Maka kita lihat di sini ada yang namanya money multiplier, ya. Berapa kali lipat uang tersebut dapat dipinjamkan. Contohnya di sini rumusnya adalah 1 dibandingkan dengan kewajiban reserve. Dari Bank Indonesia hanya menyimpan 10%. Wajib 10%, berarti 1 dibagi 10% sama dengan 10 kali lipat. Artinya kalau misalkan kita hitung, dari excess awal adalah 4,5 juta, ternyata dapat dipinjamkan 10 kali lipat hingga mencapai 45 juta. Seperti itu. Jadi luar biasa uang tersebut yang tadinya kecil ya itu dapat dipinjamkan berkali-kali lipat melalui fractional reserve banking. Nah, ini adalah pembuktiannya bahwa fractional reserve banking benar-benar dapat menggelembungkan uang yang kita simpan di dalam commercial bank. Seperti itu. Di sini tadi kita lihat tabelnya ya. Tadi awalnya hanya 4.500.000, lalu kemudian dengan skema yang tadi, dengan asumsi yang tadi sampai ke bank seterusnya, maka dapat ditemukan sampai 10 kali lipat, yaitu 4.500.000. Ini hampir ya angkanya. Total uang dipinjamkan 44.999.727. Nah, ketika kewajiban minimum itu diturunkan dari 10% menjadi 5%, maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah jumlah uang yang dapat dipinjamkan kemudian meningkat dari 44 juta menjadi 94 juta. Artinya di sini kesimpulannya, semakin rendah kewajiban yang harus disimpan di dalam Bank Indonesia, maka semakin besar pinjaman yang dapat diberikan oleh bank komersial. Jadi begitu luar biasa bahwa bank komersial ini harus terus menciptakan apa yang disebut dengan hutang, ya.
Nah, sebenarnya yang terjadi ketika kita meminjam ke bank misalkan gitu ya, 250 juta itu untuk membangun rumah. Maka tidak selalu yang terjadi bank memberikan secara gelondongan 250 juta brok begitu. Enggak, ya. Seringnya yang terjadi adalah bank hanya membuat sebuah akun yang berisi angka 250 juta. Jadi sebenarnya secara fisik uang itu tidak berpindah tidak berpindah dari bank kepada nasabah gitu. Nah, jadi yang terjadi adalah hanya membuat akun saja, ya, akun isinya deposit. Maka di situ nasabah juga tidak langsung mengambil duitnya 250 juta, tapi hanya mengambil sedikit demi sedikit demi sedikit, misalkan begitu ya. Lalu dia membayar bunganya. Memang ada kejadiannya yang langsung ngambil 250 juta, tapi ada yang kita ada yang tidak seperti itu. Ya, jadi sebenarnya uang itu hanya berputar di bank komersil saja. Ya, berikutnya adalah adanya mismatch atau ketidakcocokan antara pinjaman dan simpanan. Nah, simpanan bank biasa disebut sebagai dana murah ya, karena bersifat pendek ya. Biasanya orang menabung itu bunganya kecil. Kalau misalkan hanya menabung biasa, bunganya kecil, maka kita sebut sebagai dana murah. Karena bank hanya membayarkan sedikit saja margin atau bunganya itu. Artinya uang tersebut dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah karena bersifat jangka pendek. Tapi pinjaman yang diberikan bank ke orang lain itu biasanya bersifat jangka panjang. Contohnya di atas 5 tahun. Ya, pinjaman untuk rumah, pinjaman untuk mobil itu biasanya lebih dari 5 tahun. Nah, ada ketidakcocokan antara simpanan dengan pinjaman. Maka bank harus mencari cara agar simpanan yang berjangka pendek dapat matching dengan pinjaman yang jangka panjang. Maka di sini bank perlu meningkatkan pinjaman agar banyaknya pinjaman meningkatkan pemasukan bagi bank yang digunakan untuk membayar simpanan. Di sini artinya bank perlu untuk membuat lebih banyak hutang. Ya, dia perlu mencari nasabah yang ingin meminjam kepadanya agar apa? Agar pemasukannya cukup untuk menutupi mismatch antara simpanan dan pinjaman. Seperti itu. Lagi-lagi dengan di bawah fractional reserve bank dan adanya target ya, target dari setiap perbankan ingin mendapatkan keuntungan berapa, maka di sini penciptaan uang melalui pinjaman itu menjadi lebih besar. Seperti itu. Nah, di sini ada kritik terhadap FRB dan alternatif solusinya dengan full reserve bank. Jadi lawan dari fractional reserve bank adalah full reserve bank. Ya, sistem FRB memiliki dampak ketidakstabilan yang disebabkan karena menggelembungnya hutang atau debt. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa sistem fractional reserve banking ini sangat rentan apabila terjadi bank run. Contohnya misalkan sebuah bank A gitu ya mengalami gagal investasi gitu ya, dan itu tercium oleh nasabah. Ya, ketika tercium oleh nasabah, maka nasabah ramai-ramai pergi ke bank A untuk mengambil uangnya. Karena sistemnya adalah fractional reserve banking, maka cadangan yang sesungguhnya ada di Bank Indonesia hanya 10%. Ya, itu tidak cukup untuk seluruh nasabah. 90%-nya lagi tadi kan dipinjamkan ya. Ya, let's say dia adalah buruk gitu ya, investasinya buruk 90% ini, maka hilang ya. Maka di sini dengan fractional reserve banking pemerintah turun tangan untuk menjamin bahwa uangnya mereka adalah aman seperti itu. Jadi sebenarnya di dalam fractional reserve banking ini perlu usaha yang luar biasa agar membuat nasabah itu merasa tenang. Ya. Ya. Yang sesungguhnya sebenarnya uang itu tidak ada, tetapi pemerintah menjamin bahwa uang nasabah itu dapat diambil sewaktu-waktu. Seperti itu. Nah, sistem FRB ini disebut meningkatkan inflasi dengan memperbesar ketimpangan. Ya, jadi karena hutang yang dibangun, maka pinjaman ada yang produktif, ada yang konsumtif, maka itu akan meningkatkan konsumsi dan akan meningkatkan harga. Seperti itu.
ya, juga memperbesar ketimpangan. Yang bisa mengambil pinjaman semakin kaya, yang tidak bisa maka semakin miskin, seperti itu, ya. Nah, ketidakstabilan keuangan yang disebutkan oleh FRB mengarah kepada krisis. Setidaknya IMF mencatat sejak tahun 1970 sampai 420 sampai sekarang terdapat 425 krisis keuangan. Ya, termasuk yang besar adalah tahun 2008 dan tahun 2008, ya, seperti itu. Ya, Mirahor menyatakan bahwa bank syariah dapat menjadi solusi dengan melakukan channeling antara financial sector dengan real sector dengan menerapkan 100% reserve bank atau full reserve bank yang berperan sebagai investment intermediaries. Hal tersebut akan menghilangkan ketidakstabilan dan krisis keuangan. Jadi lawan dari fractional reserve banking adalah full reserve banking. Artinya ketika ada uang masuk 5 juta, ada simpanan masuk 5 juta, maka 5 juta tersebut wajib untuk dicadangkan. Ya, 100%. Ya, wajib dicadangkan di Bank Indonesia. Jadi bank tidak dapat meminjamkan uang tersebut. Nah, bagaimana lantas full reserve banking bekerja? Full reserve banking bekerja dengan mencadangkan 100% simpanan jangka pendek nasabah, ya, dan tidak dipinjamkan kepada nasabah yang lainnya. Misalkan tabungan 1 juta yang harus disimpan 1 juta, tidak boleh dipinjamkan. Sehingga sewaktu-waktu nasabah melakukan bank run itu uangnya siap, seperti itu, ya. Kecuali pinjaman yang dalam jangka panjang, ya, dengan perjanjian misalkan begitu, tidak dapat ditarik sewaktu-waktu, ya. Contohnya adalah deposito berjangka. Ini baru bisa dipinjamkan atau diputarkan uangnya, seperti itu. Nah, di sini bank syariah berpeluang nih menjadikan full reserve banking sebagai alternatif untuk mengurangi ketidakstabilan dan kerentanan sistem keuangan kita. Ya, uang yang disimpan di dalam bank syariah akan diinvestasikan hanya ke dalam sektor real saja, seperti itu, ya. Jadi di sini ada peluang bagi perbankan syariah. Masalahnya kita sampai sejauh mana, ya, mau atau tidak mau. Nah, berikutnya adalah teori permintaan dan penawaran uang, seperti itu. Nah, teori permintaan dan penawaran uang ini bersumber dari Keynes, ya. Setidaknya ada 3 hal yang menyebabkan orang meminta uang, ya. Yang pertama adalah orang meminta uang untuk transaksi, yang kedua untuk berjaga-jaga, dan yang ketiga untuk spekulasi, ya. Yang transaksi dan yang berjaga-jaga ini sangat logis, ya. Orang meminta uang untuk apa? Untuk berbelanja, begitu, ya, atau untuk berjaga-jaga ketika misalkan ada sebuah kecelakaan atau sebuah hal-hal urgent lainnya, seperti itu. Nah, yang spekulasi, orang meminta uang untuk berspekulasi. Maksudnya begini. Spekulasi di sini adalah berhubungan dengan investasi dalam saham dan obligasi, ya. Ketika suku bunga naik, maka permintaan untuk memegang uang itu rendah, ya. Jadi hubungan antara suku bunga dengan jumlah uang dalam spekulasi, ya, spekulasi ini adalah spekulasi, itu berhubungan negatif, ya. Ketika suku bunga rendah, maka jumlah uang yang diminta adalah ketika suku bunga tinggi, maka jumlah uang yang diminta adalah rendah. Tetapi ketika suku bunga rendah, maka jumlah uang yang diminta adalah tinggi. Ya, kenapa bisa begitu? Iya, jelas. Kalau misalkan suku bunga tinggi, maka kita tidak mau memegang uang secara cash. Ya. Tapi ketika suku bunga rendah, kita mendingan megang cash, kayak gitu. Jadi hubungannya adalah negatif, seperti itu, ya. Nah, tadi yang pertama ini adalah untuk yang transaksi dan berjaga-jaga, ya. Nah, hubungan antara permintaan jumlah uang untuk bertransaksi dan berjaga-jaga itu tidak berhubungan dengan tingkat suku bunga. Tetapi permintaan uang untuk spekulasi itu
berhubungan negatif dengan tingkat suku bunga, ya. Maka jumlah total permintaan uang adalah ini ditambah ini, ya, ditambah menjadi seperti ini, ya. Jadi hubungan dengan tingkat suku bunga permintaan uang itu adalah negatif, ya. Semakin tinggi tingkat suku bunga, maka semakin sedikit permintaan uang total. Semakin rendah tingkat suku bunga, maka semakin tinggi jumlah permintaan uang yang diminta. Seperti itu. Nah, kita melihat perspektif uang dalam Islam. Tidak seperti teori konvensional bahwa suku bunga tidak dibenarkan dalam Islam. Ya, uang tidak dapat dijadikan komoditas yang diperjualbelikan dan hanya berperan sebagai medium of exchange. Ya, kalau tadi uang itu dipinjamkan dan dapat bunga, itu artinya uang itu dijual belikan, ya. Maka dapat kelebihan berupa bunga, ya. Itu termasuk riba dan itu tidak boleh dalam Islam. Maka segala keuntungan yang didapatkan dari jual beli uang seperti suku bunga dari menabung atau meminjamkan hukumnya adalah haram. Maka tidak boleh meminjamkan uang dengan niat untuk mendapatkan riba atau bunga, ya. Kemudian Islam mengarahkan agar uang dan sumber daya lain dipergunakan untuk kemaslahatan. Dalam hal ini diarahkan kepada sektor real, ya. Sehingga yang dijadikan acuan bukanlah suku bunga, tapi tingkat pengembalian atau rate of return dari sebuah investasi real. Kita lihat di sini untuk permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga itu tidak ada isu. Tetapi ketika berhubungan dengan spekulasi, maka di situ baru ada problem, ya. Tidak boleh meminta uang untuk spekulasi, ya. Di sini maka permintaan uang lebih kepada untuk investasi, ya. Ketika tingkat bagi hasilnya tinggi, maka orang cenderung untuk melakukan investasi, ya, dan lebih rendah memegang uang cash. Tetapi ketika tingkat bagi hasilnya itu rendah, maka orang tidak mau berinvestasi dan lebih senang memegang uang secara cash, seperti itu. Maka jumlah total permintaan uang Islami adalah seperti ini, berhubungan negatif dengan rate of return, ya. Ini bukan tingkat suku bunga, ini adalah rate of return, tingkat bagi hasil. Seperti itu. Jadi semakin tinggi tingkat bagi hasil, semakin sedikit orang meminta uang. Semakin rendah tingkat bagi hasil, semakin banyak orang meminta uang dalam bentuk cash, ya. Nah, sekarang adalah sisi penawaran uang. Jadi yang disebut dengan penawaran uang biasa disebut dengan jumlah uang beredar atau JUB, ya. Kalau teman-teman googling, ini ada namanya JUB, jumlah uang beredar. Untuk di Indonesia sendiri, JUB ini terdiri dari uang M1 dan M2, gitu ya. M1 ini adalah base money ditambah dengan demand deposit. Base money itu adalah uang kartal, uang koin yang dicetak oleh Bank Indonesia, dan demand deposit ini adalah tabungan yang dapat diambil sewaktu-waktu atau kapan saja, ya. Selanjutnya ada yang disebut dengan M2. M2 adalah uang M1 ditambah quasi money. Quasi money itu adalah tabungan deposit berjangka atau instrumen keuangan lain yang dapat dipergunakan, fungsinya mirip seperti uang, ya. Pada tahun 2020 jumlah M2 itu mencapai 6.900 triliun, ya. Besar sekali ini, teman-teman. Nah, dan hal ini didorong oleh peningkatan M1 yang tumbuh sekitar 18,5%, seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin tahu supply uang, itu namanya adalah jumlah uang beredar atau JUB. Kita lihat di sini grafiknya. Ini adalah jumlah uang beredar atau JUB tadi, ya. Dia tidak dipengaruhi oleh rate of return atau suku bunga, maka grafiknya adalah vertikal, seperti itu. Oke, jadi ini adalah MS, supply uang, dan ini adalah MD. Kalau misalkan kita letakkan bersama, maka ini adalah tingkat keseimbangan uang pada tingkat R tertentu, misalkan R1, gitu ya. Ini adalah jumlah uang M1, misalkan begitu, ya. Nah, ini adalah
jumlah uang yang diminta, ini adalah jumlah uang yang ditawarkan atau jumlah uang beredar seperti itu. Nah, maka teman-teman di sini kalau misalnya kita lihat keseimbangannya adalah seperti ini. Ya, antara jumlah permintaan dan penawaran uang. Oke, untuk materi kita pada kali ini cukup sekian. Jika ada yang kurang jelas dapat ditanyakan di dalam kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.